Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga atas izin Allah kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di grup yang mudah-mudahan memberikan kemuliaan kepada kita. Karena insyaallah di grup ini akan dibacakan ilmu-ilmu Al-Quran, akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran insyaallah. Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selama 1 bulan ini kita akan belajar bersama membahas materi ilmu tajwid dasar. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid dasar di sini? Insyaallah kita akan mempelajari yang mana hukum-hukum bacaan yang sering sekali muncul di dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi-materi makharijul huruf, alangkah baiknya kita awali dengan pembiasaan membaca Al-Quran agar kita bisa senang terlebih dahulu membaca Al-Quran, agar kita bisa nyaman terlebih dahulu dalam membaca Al-Quran. Setelah kita nyaman, setelah kita enak membaca Al-Quran, insyaallah kita akan terus mempelajari bagaimana cara pengucapan huruf-huruf demi huruf-huruf dengan benar, dan juga tentu dengan sifat dan sifatnya. Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Mungkin sebagian dari teman-teman semua yang ada di sini sudah mengetahui dan bahkan ada yang sudah hafal baik itu lafaz ataupun maknanya. Menurut makna atau arti dari Quran, terjemahan dari Kemenag, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Betul? Ya, memang seperti itu. Tapi kalau kita maknai dengan secara mendalam, bukan hanya sebatas perlahan-lahan, karena perlahan-lahan pun ada yang salah membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan perlahan-lahan di sini adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, setartil-tartilnya. Apa yang dimaksud dengan tartil? Maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan yang dimaksud dengan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya apa? Memperbagus huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah wa ma'rifatul wuquf, dan kita mengetahui atau memahami yang namanya disebut dengan berhenti, dan juga kita paham berhenti dan juga melanjutkan ayatnya, seperti itu. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Di sini pun Imam Jazari menyampaikan bahwa ilmu tajwid itu wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu, bahwa membaca Al-Quran atau mempelajari ilmu tajwid hukumnya hatmul lazimu, wajib, gitu ya, lazim. Malam yujawwidil Qur'ana, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid maka ia akan berdosa, asimu, ya, li'annahu bihi ilahu anzala, karena Al-Quran diturunkan dengan bacaan yang benar, dengan bacaan tartil, dengan bacaan yang tepat sesuai dengan Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan begitu pula Al-Quran bacaannya sampai kepada kita dengan tartil pula. Ya, oleh
Oleh karena itu Imam Jazari menyampaikan bahwa membaca Al-Quran atau mempelajari ilmu Al-Quran itu sangat diharuskan, seperti itu ya. Ya, gitu. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selama 1 bulan ini kita akan mempelajari sedetail-detailnya mengenai ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Apa perbedaan ilmu tajwid dan juga ilmu tahsin? Mungkin insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Namun insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas apa aja sih kerangka atau apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 bulan ini. Insya Allah di selama 1 bulan ini kita akan mempelajari pembiasaan bacaan-bacaan yang sering muncul di dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas yang namanya TBP, tilawah bacaan panjang. Jadi bacaan-bacaan panjang insya Allah sering sekali muncul di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita mengkonsistensikan bacaan panjang ayat demi ayatnya. Kemudian TBG, tilawah bacaan gunnah. Nah, gunnah pun insya Allah sering muncul di dalam Al-Quran. Makanya dari itu tilawah bacaan gunnah ini poin kedua yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita akan mempelajari TBS, tilawah bacaan sukun ya, bacaan-bacaan sukun, huruf yang berharokat, bukan berharokat ya, huruf yang memiliki tanda sukun, bagaimana cara membacanya, apakah dialirkan atau dipantulkan. Insya Allah kita akan pelajari huruf-huruf yang mana saja yang harus dipantulkan, huruf-huruf mana saja yang harus dialirkan. Insya Allah akan kita pelajari di materi TBS, tilawah bacaan sukun. Nah, kemudian selanjutnya insya Allah juga kita akan mempelajari yang namanya tilawah bacaan alif lam ya, atau hukum alif lam ya, tilawah bacaan alif lam, TBAL. Bagaimana caranya kita membaca atau menghadapi huruf-huruf yang ada alif lamnya, apakah dibaca langsung atau harus dibaca alif lamnya. Insya Allah akan kita pelajari di sana ya, seperti itu. Kemudian kita akan mempelajari di sini tilawah bacaan lam pada lafaz Allah ya. Ada macam-macam. Jadi membaca Al-Quran atau membaca lafaz Allah pada huruf lamnya itu bisa dibaca tafkhim atau bisa dibaca tarqiq sesuai dengan kondisi-kondisinya. Insya Allah di sini kita akan mempelajari kelima materi ini sebagai gambaran, ini sebagai kerangka di awal kita membahas materi-materi yang kelima ini insya Allah ke depannya gitu ya. Dan insya Allah setiap pekannya akan sering kita perbaiki bacaan-bacaannya dengan praktek Al-Quran, praktek membaca Al-Quran. Sudah sesuaikah atau belum sesuaikah? Sehingga selama 1 bulan ini mudah-mudahan saya harapkan dan Lembaga Lingkar Quran Center harapkan teman-teman semua bisa benar-benar membiasakan bacaan Al-Qurannya dengan sebaik-baiknya bacaan, diawali dengan pembiasaan kita membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan para masyarakat gemar membaca Al-Quran, gemar menghafalkan Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan dari pertemuan perdana ini kita semua bisa benar-benar memiliki niatan atau memperkuat lagi kekuatan niat kita agar bisa menyelesaikan program sampai 1 bulan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.